Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran biologi. Bersama dengan saya, Dani Wulansari dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, mari kita belajar bersama biologi. Adik-adik, apakah kalian pernah sakit batuk atau flu? Dan apakah kalian tahu batuk dan flu disebabkan oleh apa? Yap, betul sekali. Batuk atau flu disebabkan oleh virus. Flu atau influenza bisa disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, atau C yang merupakan suatu octomyxovirus golongan RNA. Sedangkan batuk atau pilek seringkali disebabkan oleh infeksi human rhinovirus atau HRV. Selain HRV, penyakit batuk juga bisa disebabkan oleh coronavirus, adenovirus, human parainfluenza virus, dan respiratory syncytial virus. Dari pemaparan tadi, apakah kalian sudah tahu pada video pembelajaran kali ini kita belajar apa? Yup, betul sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai virus. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan dan melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya, untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan mengamalkan perilaku bekerja sama, keaktifan, tanggung jawab, dan disiplin dengan mengembangkan kemampuan 4C, critical thinking, creative, collaboration, and communication. Berikut materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ada ciri-ciri umum virus, lalu struktur dan bentuk virus, klasifikasi virus, replikasi virus, peran virus dalam kehidupan, serta jenis-jenis partisipasi remaja dalam menanggulangi virus HIV dan lainnya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, perlu diketahui apa itu definisi virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme, dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu, karena 1 mikron sama dengan 0,001 milimikron. Materi yang pertama, ciri-ciri umum virus. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanomikron. Untuk 1 nanomikron sama dengan 10 sampai 9 mikron. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat, merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda padat mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Selanjutnya adalah struktur dan bentuk virus. Struktur virus. Virus terdiri dari kepala. Di dalam kepalanya ada kapsid, asam nukleat, lalu penghubung kepala dan badan adalah leher, lalu ada juga serabut ekor, ada lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Lalu leher
yang merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Lalu ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang, sementara itu lempeng dasar berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Bentuk virus. Beberapa bentuk virus seperti yang di bawah ini. Yang pertama adalah bulat. Bentuk bulat, misalnya virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan Orthomyxovirus. Lalu virus berbentuk huruf T, misalnya Bacteriophage, yaitu virus yang menyerang bakteri, contohnya adalah Escherichia coli. Lalu ada virus berbentuk oval, seperti peluru, misalnya Rhabdovirus. Lalu ada virus berbentuk polyhedral, misalnya adenovirus. Lalu ada virus berbentuk batang, misalnya TMV atau Toba mosaic virus. Lalu ada virus berbentuk filamen, misalnya adalah virus Ebola. Materi selanjutnya adalah klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Berdasarkan jenis sel inang, virus dikelompokkan menjadi 4, yaitu virus penyerang bakteri misalnya virus T, virus penyerang tanaman misalnya TMV dan tungro, virus penyerang hewan misalnya virus rabies dan flu burung, lalu virus penyerang manusia misalnya polio, HIV, dan flu. Lalu klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Yang pertama, ada virus berselubung, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxivirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Lalu virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Contohnya papavirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Lalu klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat dibagi menjadi 2, yaitu ada virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya parvovirus. Lalu virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contoh picornavirus. Lalu klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada virus berbentuk isohedral yang memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi, contohnya virus polio. Lalu virus helikal yang memiliki satu sumbu rotasi, bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku berbentuk helix, contohnya virus flu. Lalu ada virus kompleks yang memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contohnya virus cacar. Selanjutnya adalah klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan replikasinya. Ada dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama virus tipe 1 yang memiliki DNA autas ganda dan reproduksinya replikasi. Yang kedua virus tipe 2 yang memiliki DNA autas ganda dan reproduksinya replikasi. Yang ketiga virus tipe 3 memiliki RNA autas ganda dan reproduksinya replikasi. Virus tipe 4 memiliki RNA autas tunggal plus dan reproduksinya replikasi. Virus tipe 5 memiliki RNA autas tunggal min, reproduksinya replikasi. Lalu virus tipe 6 memiliki RNA autas tunggal plus dengan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Lalu virus ke-7 tipe 7 memiliki RNA autas ganda dengan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Lalu klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada 5 kelompok. Yang pertama virus dengan 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Yang kedua virus dengan 60 kapsomer, contohnya picornavirus.
Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer, contohnya papavirus. Yang keempat, virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpes virus. Yang kelima, virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Materi selanjutnya adalah replikasi virus. Replikasi virus dibagi menjadi dua, yaitu dengan daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada daur litik, sel inangnya akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Ada beberapa fase pada daur litik, yaitu ada fase adsorpsi, fase penetrasi, fase sintesis dan replikasi, fase pematangan atau perakitan, dan yang terakhir ada fase lisis. Sedangkan pada daur lisogenik, terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Fase-fasenya ada fase adsorpsi, fase penetrasi, fase penggabungan, fase pembelahan, dan yang terakhir fase sintesis. Berikut adalah proses replikasi virus, yaitu proses-proses fase yang terjadi pada replikasi virus. Selanjutnya adalah peran virus dalam kehidupan. Yang pertama adalah virus bermanfaat untuk pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua adalah sebagai rekayasa genetika, yaitu untuk terapi gen. Yang ketiga adalah untuk pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Lalu yang terakhir adalah pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin ke dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Selain mempunyai beberapa manfaat, virus juga menyebabkan beberapa penyakit. Berikut penyakit yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama ada cacar air variola, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari, selama 1-5 hari tubuh demam dan lesu, kemudian muncul vesikula gelembung pada kulit, serta pustula, yaitu gelembung yang berisi nanah yang membentuk kerak. Lalu ada herpes simplex, adalah penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex HSP1 dan HSP2. Gejalanya adalah timbulnya gelembung-gelembung vesikula kecil yang mudah pecah. Infeksi pertama biasanya bersifat setempat dan cenderung hilang timbul. Lalu ada penyakit gondongan, yaitu penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus. Virus ini menyerang kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembengkakan pada kelenjar tersebut. Gejala penyakit ini demam hingga suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri pada anggota gerak dan otot, serta timbulnya pembengkakan di belakang kelenjar parotis yang berdekatan dengan telinga karena adanya peradangan akibat infeksi. Lalu ada penyakit flu atau influenza virus, adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Gejala penyakit ini timbul demam, badan menggigil, sakit kepala, batuk kering, nyeri otot menyeluruh, dan kehilangan nafsu makan. Lalu yang terakhir adalah batuk yang bisa disebabkan oleh adenovirus atau coronavirus yang sekarang ini telah hidup berdampingan dengan kita semua. Gejala batuk timbul setelah terjadi penularan oleh atau kontak fisik dengan penderita batuk yang sebelumnya. Penyakit akibat virus selanjutnya yang menyerang pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan ada penyakit rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci.
Lalu ada tumor atau kutil yang menyerang sel epitel kulit membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Pada sapi disebabkan oleh bovine papillomavirus. Lalu penyakit yang disebabkan oleh virus pada tumbuhan yang pertama ada mosaik, yaitu penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu yang ditandai oleh bercak-bercak kuning pada tanaman yang diserang. Ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Lalu ada penyakit tungro, yaitu penyakit yang menyerang tanaman padi sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan kekerdilan. Penyakit ini adalah virus tungro dari kelompok Caulimoviridae. Penyebaran virus terjadi melalui perantara serangga yaitu wereng coklat atau hijau. Lalu ada penyakit TGLC atau tomato yellow leaf curl. Penyakit TGLC adalah penyakit yang disebabkan oleh virus TGLC. Penyakit ini menyebabkan daun tanaman tomat menguning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Yang terakhir yaitu jenis-jenis partisipasi remaja dalam menanggulangi virus HIV dan lainnya. Jenis partisipasi remaja dalam menanggulangi HIV yaitu seperti mensupport para penderita HIV dengan tidak menjauhi dan mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain bahaya HIV dan penyebab-penyebab penyakit HIV. Lalu menghindari penggunaan jarum suntik yang berulang dan obat-obat terlarang. Dan yang terakhir adalah mencegah atau menghindari terjadinya seks bebas. Sekian video pembelajaran dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.